Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pembelajaran PPKN. Untuk kali ini kita akan membahas bab 6 bekerja sama dan bergotong royong. Anak-anakku, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran ini. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, semoga kalian semua mampu melakukan kerjasama baik di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan yang lainnya. Mari sama-sama kita praktekkan kerjasama dan bergotong royong. Karya-karya besar seperti jembatan yang dapat merupakan contoh nyata dari hasil kerjasama dan gotong royong di masa sekarang. Banyak karya-karya nyata yang kerjasama, gotong royong lainnya yang dapat dicontohkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya adalah penyelenggaraan Asian Games tahun 2018 di negara Indonesia yang membuat Indonesia merasakan terhormat di mata warga Asia dan dunia. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, suasana tertib dan damai di sekitar tempat tinggal kita semua masing-masing juga merupakan hasil dari kerjasama dan gotong royong warga. Pencapaian atau sukses setiap orang juga tidak lepas dari dukungan orang lain dalam bekerja sama. Tidak ada orang-orang yang sukses tanpa bantuan orang lain, yang berarti juga tidak ada sukses tanpa bekerja sama atau bergotong royong. Para peserta didik, apakah kalian tahu apa sih arti dari kerjasama dan gotong royong itu? Nah, dari penjelasan tentunya kalian pasti sudah tahu bahwa kerjasama dan gotong royong. Apa pengertian kerjasama dan gotong royong itu? Lalu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama-sama. Nah, salah satunya keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah, merebut dan mempertahankan wilayah Indonesia adalah hasil kerjasama rakyat Indonesia, sehingga kita sekarang bisa menjadi negara yang merdeka. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu hidup berkelompok dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Karena tujuan yang sama itulah terjadi kerjasama. Perhatikan seliling kita semuanya, bangunan, sekolah, papan tulis, hingga buku-buku pelajaran semua ada karena manusia bekerja sama. Tanpa ada kerjasama, kehidupan manusia akan sulit maju dan mungkin manusia juga sudah punah karena kalah oleh makhluk lain yang lebih kuat. Karena kerjasama maka peradaban manusia berkembang dan manusia mampu mengelola alam, baik untuk kepentingan manusia maupun untuk alam semesta. Perhatikan video motivasi yang dilakukan oleh seekor semut ini yang mampu bekerja sama dan bergotong royong dalam hal apapun. Kerjasama terjadi karena ada tujuan bersama, tujuan yang tidak dapat dikerjakan sendiri, melainkan harus bersama-sama orang lain. Seperti telah dicontohkan sebelumnya saat bangsa Indonesia membentuk negara, hal ini tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus bersama-sama. Untuk membentuk negara, beberapa orang harus bekerja sama lebih dulu, seperti merumuskan dasar negara lebih dulu. Lalu, beberapa orang menyusun pemerintahan. Begitu juga kerjasama dalam keluarga, ibu, ayah, dan anak-anak dapat melakukan kerjasama, misalnya untuk membuat taman hingga mendapat hasil bersama yang dikehendakinya. Semut selalu peduli terhadap siapapun. Kebiasaan semut yang saling bersentuhan dan bahasa manusia pun menandakan bahwa bangsa semut memiliki kepedulian dan keakraban yang tinggi. Mereka merasa tidak ada yang berbeda di antara mereka. Begitupun manusia, kita tidak boleh saling membeda-bedakan terhadap siapapun.
Setelah kalian melihat video motivasi dari semut itu, silakan kalian semua tulis kerjasama apa kira-kira yang bisa dilakukan di rumah maupun di sekolah. Seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, kalian tulis kerjasama apa yang bisa dilakukan. Lalu berikutnya kita akan membahas pengertian gotong royong. Ya, gotong royong ini artinya adalah bekerja bersama-sama. Budaya gotong royong ini adalah salah satu ciri nilai budaya bangsa Indonesia dan ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong merupakan kegiatan bersama masyarakat di sebuah lingkungan. Pada umumnya, kegiatan tersebut merupakan kerja fisik berupa saling membantu untuk mendirikan rumah, mengerjakan pekerjaan pertanian di sawah, hingga untuk membangun sarana umum. Bentuk gotong royong ini yang paling sering dilakukan adalah kerja bakti antar tetangga untuk membersihkan lingkungan atau membuat sarana dan prasarana umum seperti jalan lingkungan atau taman bersama. Semua dilakukan secara sukarela tanpa ada yang dibayar. Seluruh masyarakat Indonesia mengenal budaya gotong royong untuk melakukan pekerjaan berat seperti membangun rumah, memanen sawah, hingga untuk menyiapkan upacara adat yang harus dilakukan suatu keluarga. Biasanya keluarga yang dibantu hanya menyediakan makan namun tak perlu membayar orang-orang yang turut bergotong royong yang telah membantunya. Di setiap daerah memiliki sebutan sendiri untuk gotong royong. Di Jawa ada sebutan gugur gunung serta sambatan. Orang-orang Bali mengenal istilah ngayah. Di tanah Batak ada tradisi Marsiada Pari. Di Minahasa ada Mapalus, dan di masyarakat Sunda ada tradisi Rereongan. Semua itu adalah bentuk gotong royong yang tentu ada di daerah kita masing-masing. Gotong royong juga biasa dilakukan untuk kegiatan sosial seperti membantu suatu keluarga yang mengadakan acara pernikahan, demikian juga untuk mengurus kematian yang terkadang juga perlu ada upacara. Pernahkah kalian bersama-sama yang lain membantu suatu keluarga dalam kegiatan pernikahan atau kematian? Beberapa kegiatan sosial ekonomi seperti tradisi jimpitan, arisan, bahkan koperasi juga merupakan bentuk gotong royong. Dengan jimpitan, warga mengumpulkan beras buat membantu tetangga yang kekurangan. Melalui arisan, warga bergotong royong menabung. Koperasi menjadi sarana bergotong royong yang dapat mencangkup banyak kegiatan ekonomi. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian dapat memahaminya. Untuk berikutnya silakan kalian catat soal yang tersedia di layar, lalu kirimkan melalui grup yang sudah disediakan ataupun kepada Bapak. Itu saja yang bisa Bapak jelaskan hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.